Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Di bulan yang baru kita bertemu kembali dalam kasih-Nya Tuhan. Kita percaya kita semuanya ada di dalam anugerah-Nya, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini karena kemurahan-Nya. Haleluya, mari kita bersama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih berkasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami sesuai janjimu. Engkau tak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anakmu sesuai janjimu. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan manis Kau dengar dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya lawatan Allah dahsyat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, segala kuasa roh jahat telah dikalahkan, diusir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan lagi, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin. Layaklah Kau Tuhan,
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin, amin. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan lagi, layaklah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Kau layak menerima puji sembah umat-Mu. Segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. 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 Dengan segenap jiwa ragaku memuji Engkau, Yesus. Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah. Dimuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami umat-Mu datang menyembah-Mu. Engkau yang layak dipuji disembah. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Irala baba 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 yara baba. Irala la baba yara la 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 baba baba yara la 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 la. Sikiara la 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 baba 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 baba. Sikiara la 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 la. Ira la 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 baba sikiara la 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 la. Ira la baba 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 baba. Ira la 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 la. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Layaklah Kau Tuhan, terima kasih. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, haleluya. Saya percaya semua dijamah oleh Tuhan pada saat penyembahan. Kami percaya saat kita sungguh-sungguh datang kepada Dia dengan segenap hati kita berikan hati kita untuk menyembah, Dia bekerja. Amin. Kita memuji Allah kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan,
cinta. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Semua mau diberkati Tuhan? Amin. Amin. Saya percaya semua mau diberkati Tuhan. Allah kita Allah yang murah hati memberkati setiap anak-anaknya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan melimpah atas kita. Kasih setiamu besar bagiku, hikmat kebajikan besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar.
Puji nama Tuhan, luar biasa Allah kita yang patut ditinggikan dan diagungkan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mati bagi kami. Kau membayar kami dengan darah-Mu. Kami ini milik-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dan noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosa kami Tuhan. Dosaku, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan
yang kau ingini. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jemaat Tuhan, katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di hari yang luar biasa, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan dengan mata hati tertuju pada Tuhan Yesus, bahwa Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang berkarya bekerja di dalam hidup orang percaya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, ya, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, sehingga lahirlah gereja Tuhan, dan kami semua diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil yang dari waktu ke waktu yang disampaikan, sehingga kami menerima Engkau. Dan saat ini Bapa, dengan api Roh Kudus yang berkarya bekerja, sehingga pakai kehidupan kami menyala-nyala untuk memberitakan Injil sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, berbicaralah lewat firman-Mu, hamba-Mu memberitakan dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari yang luar biasa ini kita sungguh-sungguh dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, dengan telinga untuk sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya yang telah terjadi hari Pentakosta yang kita alami hari ini, dan juga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Biarlah kita kedapatan sebagai saksi-saksi Tuhan yang hidup dan sungguh-sungguh menyampaikan tentang pemberitaan keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kita akan lihat dari pencurahan Roh Kudus ini dengan judul Suara Penggembalaan, Roh Kudus Janji Bapa Digenapi. Roh Kudus Janji Bapa Digenapi, kita akan lihat apa yang Yesus nyatakan selama Dia masih ada di bumi tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Kita akan lihat di Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14, di mana kita sadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang nyata di dalam hidup orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh yang lemah lembut, Roh manis, Roh Allah yang bekerja berkarya, God in us. Kita lihat di Yohanes 14, Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Kita lihat sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia berjanji menyertai kita, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam kita, berkarya yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kita terus memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kita yakin dan percaya kita juga memuridkan jiwa-jiwa untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Dan janji Bapa, Dia menyertai kita senantiasa. Kita lihat di ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Kita adalah putra-putrinya yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita bukan yatim piatu, karena Dia senantiasa beserta kita. Kasih Bapa melimpah dalam hidup kita sebagai orang percaya, dan kita juga menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kembali untuk menjemput kita. Kita lihat ayat 19, "Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Dalam perikop pasal 14 ini yang sudah disampaikan pada hari Kamis yang lalu, yaitu rumah Bapa, di mana Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Kita tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, sebab ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Kasih Bapa terbuka untuk menerima kita apa adanya. Dia memulihkan, menguduskan, dan membaharui kehidupan kita. Untuk itu tidak ada seorang pun
yang Tuhan tidak perhatikan. Dia sungguh mengasihi saudara dan saya dimanapun keberadaan apapun saat ini saudara alami. Untuk itu kuatkan teguhkan hati ketika kita memandang pada Yesus, pegang janji Bapa bahwa Roh Kudus, yaitu janji Bapa, digenapi dalam hidup orang percaya. Ayat 20, dan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita menyembah Allah. Kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Esa adanya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita. Yesus menanggung segala dosa, segala kutukan, dan dia gantikan semua kutuk menjadi berkat. Dia curahkan kuasanya kepada kita, sehingga kita hidup lebih dari pemenang. Kita bukan korban dari permasalahan yang ada, tapi kita diciptakan menjadi serupa dengan gambar Allah, dan kita adalah umat pemenang, lebih dari pemenang. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan pada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang padanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Ketika kita menyanyikan sebuah nyanyian, contoh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita ungkapkan bahwa kita mengasihi Yesus, berarti kita juga siap dan mau dan rela melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita renungkan, kita ucapkan, kita deklarasikan, kita hidupi firman Tuhan yang kita ucapkan itu. Kita yakin dan percaya firman Tuhan berkuasa menyelamatkan orang yang terhilang, orang yang tersesat oleh firman Tuhan. Kita rampas di dalam nama Yesus, sehingga orang yang sudah jauh dari Tuhan berbalik kembali pada jalan yang benar. Untuk itu, hari pencurahan Roh Kudus sangat luar biasa. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan, menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksikan apa yang Yesus telah kerjakan dalam hidup kita. Kita bersyukur hari-hari ini ada channel di mana kesaksian demi kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus, yang dilawat Tuhan, yang mengalami terobosan perubahan hidup, bersaksi maupun di media lewat YouTube. Dan kita bersyukur ketika orang mendengarnya, mereka sadar bahwa Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia datang menyelamatkan jiwa yang terhilang. Dia datang untuk kepunyaannya. Kita semua adalah pilihan Tuhan yang telah Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan. Berbahagialah dan bersyukurlah bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Kita umat pemenang, umat yang dikasihinya. Kita lihat di ayat 25, semuanya itu kukatakan padamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Yesus dalam konteks ini menyampaikan pada murid-muridnya, sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan ini yang Yesus sampaikan di Yohanes 14, menyampaikan pada murid-muridnya bahwa dia menjanjikan ada Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah oknum, yaitu Allah sendiri, pribadi. Dia sangat personal kepada hidup kita. Dia lemah lembut, dia Roh Penghibur. Untuk itu jangan kita susah hati. Roh Kudus senantiasa menghibur kita dalam kesusahan kita, selalu penolong kita, tepat pada waktunya membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itulah menjadi jawaban dalam hidup kita. Dari
kitab Kejadian sampai Wahyu, begitu banyak janji-janji Allah yang digenapi. Ketika Roh Kudus yang memimpin, apa yang tak terlihat, apa yang tak pernah timbul di hati maupun dengar, apa yang tidak pernah kita terpikirkan, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Janji-janjinya pasti digenapi, karena firman Tuhan ya dan amin. Roh Kudus, pengingat yang sejati, mengingatkan kita kembali apa yang Yesus sudah sampaikan pada kita, maupun rema-rema yang kita pernah terima di tahun-tahun sebelumnya, kita diingatkan kembali. Khususnya tahun ini, rema yang sudah Tuhan berikan pada kita secara umum semuanya kita terima maupun secara pribadi. Memang rema yang Tuhan berikan di tahun 2022 ini, anggur baru dikirbat kantong kulit yang baru. Bila kita siapkan bejana ini, sehingga pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan pada kita sungguh-sungguh dapat menikmatinya, kita dapat merasakannya, dan kita dapat alami perubahan dalam hidup kita. Kita lihat di ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus, dia selalu ingatkan, memberikan assurance, kepastian, jaminan bahwa dia yang menyertai kita sekalian. Damai sejahtera tinggal atas kita. Dan Roh Kudus selalu diidentik dengan lambang, yaitu burung merpati. Dengan ketulusan, dengan begitu indahnya membawa damai dari Allah turun atas bumi ini. Di mana Yesus lahir, maupun dia hidup di antara manusia, menyampaikan tentang berita dan keselamatan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, bertobatlah. Bila damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita, ini memang tidak sama dengan apa yang ada. Tidak ada yang seperti itu, karena tidak ada yang dapat memberikan damai seperti yang Tuhan maksudkan. Karena untuk itu, janganlah gelisah dan gentar hati. Seburuk-buruknya permasalahan yang kita hadapi, selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan, selalu ada jalan yang terbuka. Bagi orang yang berseru padanya, bagi orang yang berharap padanya, tidak akan dikecewakan. Ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali padamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga aku mengatakannya padamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Selama Yesus ada di muka bumi, hanya 33 tahun setengah, begitu singkat, namun dia menyampaikan isi hati dari Bapa. Dan ketika Yesus dimuliakan, maupun dia kembali ke surga, duduk di sebelah kanan tata Allah, di mana kita sadari bahwa Allah kita adalah Tritunggal, satu adanya. Dia mencurahkan yaitu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita di zaman ini. Kita bersyukur bahwa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak ikuti keinginan daging. Hidup kita berbuah roh, di mana ada damai sejahtera, ada kasih, ada sukacita, penguasaan diri, dan kelemah lembutan, dan sebagainya, seperti yang di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita lihat di ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya padamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Dan itu sudah terjadi, di mana hari Pentakosta pencurahan 2000 tahun yang lalu, dan saat ini sekian, di mana gereja Tuhan dilahirkan, maupun berita Injil sampai ke ujung bumi yang dibagikan, diberitakan lewat sosial media. Kita bersyukur kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Untuk itu siapkan diri, selalu senantiasa pelita kita seperti gadis bijaksana, selalu keadaan kondisi ada urapan Roh Kudus, selalu ada dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dalam hidup kita, menyongsong kedatangan Yesus. Di ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini konteks Yesus selama masih ada di muka bumi bersama murid-muridnya.
Dan kita lihat juga di catatan sejarah yang terjadi, yaitu hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta 2000 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang dinubuatkan Yoel, Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir akan dicurahkan pencurahan Roh Kudus, maupun dari anak-anak maupun dewasa, orang tua, yang pria, yang wanita, mendapat mimpi, penglihatan, bernubuat. Itu terjadi di 2000 tahun yang lalu, dan terus terjadi, dan semakin dalam hidup kita yang rindu, lapar, haus. Sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk menjadi saksi dan bernubuat bagi kota, bagi bangsa, keluarga kita. Kita berdiri teguh, mendapat mimpi, penglihatan, visi dari Tuhan untuk menjalankan sesuai dengan panggilan yang sudah Tuhan nyatakan. Lewat kehidupan keluarga kita, pribadi kita yang diubahkan, tempat kita bekerja, profesi kita, di pendidikan maupun di kedokteran, apapun di masyarakat, pelayanan yang ada, semua keberadaan yang ada, kita sungguh-sungguh menjadi perwakilan, yaitu kerajaan Allah yang diberitakan, sehingga orang-orang sekitar kita yang melihat kehidupan kita, mereka mengenal Bapa, mengenal Yesus, mengenal yaitu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Roh Kudus dijanjikan. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Bapa, di mana Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Kita dengan penantian ini, kita yakin percaya Roh Kudus yang berkarya bekerja dahulu, sekarang, sampai selamanya, berkarya dengan dahsyat dan luar biasa, dengan penuh kuasa, dinamis, tanda-tanda heran, mukjizat menyertai orang-orang percaya. Kehidupan kita yang diubahkan, mulut, ucapan, perbuatan kita, maupun karya-karya, hasil yang dihasilkan dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Yesus terangkat ke surga, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sungguh luar biasa. Janji Bapa, yaitu Roh Kudus, digenapi, yaitu janji Bapa digenapi dalam hidup orang percaya. Untuk itu kita saat ini sudah diselamatkan. Padahal apa yang sudah dilakukan, pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu dari Yerusalem menyebar ke seluruh daerah wilayah, sampai kita yang ada di Indonesia sudah menerima Injil keselamatan. Berbahagialah. Masih ada pelosok-pelosok daerah bagi orang jiwa-jiwa, suku-suku yang masih belum mendengar Injil. Untuk itu adalah peran kita, kewajiban kita dengan kuasa Roh Kudus untuk membagikan Injil pada suku-suku yang terasing, dimanapun dia berada. Biar Tuhan pakai kita lewat doa-doa kita, maupun melangkah sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita jalankan. Kita ingin percaya dengan media-media yang ada saat ini juga dapat kita gunakan, status, update, dan sebagainya yang dapat kita posting, maupun lewat sosial media yang ada.
kita pergunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil keselamatan. Tentunya sebagai orang percaya harus menjadi saksi, sehingga apa yang mereka dengarkan dan kesaksian kita dapat menjadi sebuah kesaksian yang hidup, kesaksian yang nyata bahwa Allah turut bekerja dalam hidup orang percaya. Kita lihat di ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya minta saudara terkasih bisa membaca Kisah Para Rasul mulai dari pasal 1, pasal 2, dan seterusnya. Roh kita sungguh-sungguh menyala-nyala karena Roh Kudus yang dicurahkan membuat kita tidak sama lagi. Ada kegerakan, ada perubahan, ada terobosan dalam cara pikir kita, terobosan dalam sikap kita untuk menundukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat bahwa murid-muridnya bersama Ibu Yesus dan beberapa wanita berkumpul di loteng atas menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, yaitu janji Bapa digenapi. Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk kembali ingat, mencatat apa yang Tuhan sudah nyatakan pada kita. Saya menghimbau saudara terkasih, ketika mendengar firman Tuhan ataupun pembacaan pribadi, secara pribadi rutin setiap hari, ambillah sebuah catatan untuk mencatat apa yang Yesus katakan pada kita, dan pegang dari waktu demi waktu, baca ulang. Roh Kudus akan menolong saudara untuk ingat kembali apa yang Yesus telah katakan 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bulan yang lalu, minggu yang lalu, dan dia tetap sama. Dia menyampaikan konsisten kepada kita, dan baiklah kita perhatikan dan lakukan apa yang Yesus katakan. Karena firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Itu berarti langkah demi langkah dituntun oleh firman, sehingga kita ketika melakukan firman, Tuhan akan sendiri menuntun kita ke langkah berikutnya. Ketika lakukan firman Tuhan, dia akan tuntun kita ke langkah berikutnya. Hendaklah kita perhatikan apa yang kita dengar hari-hari ini. Perhatikan apa yang kita baca hari-hari ini. Perhatikan apa yang kita pikirkan hari-hari ini. Dan paling utama, apa yang kita simpan di hati kita. Buanglah semua yang tidak berkenan, kebencian, kepahitan, sakit hati, luka, kekecewaan, buang semua itu. Izinkan Roh Kudus yang mencurahkan, yaitu damai sejahteranya, kebenarannya. Roh Kudus curahkan sehingga memberikan kita keberanian memberitakan Injil, keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari saudara terkasih, inilah waktunya bukan untuk kita mengasihani diri sendiri, bukan melihat masalah lebih besar, tapi biarlah inilah waktunya melihat Yesus lebih besar dari segalanya. Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Ini adalah janji Bapa yang digenapi. Untuk itu kita mari hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh, dan menyembah Dia dalam Roh dan kebenaran. Kita sungguh-sungguh dipulihkan, alami pembaharuan budi, pembaharuan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita juga untuk menerima perjamuan kudus, karena lewat perjamuan kudus kita diingatkan apa yang Yesus telah kerjakan. Kita dipersatukan dengan tubuh dan darahnya, pengorbanannya sempurna, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, karena dia katakan sudah selesai. Oleh karena pengorbanan Yesus sempurna, maka kita, penebusan kita adalah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sempurna dalam hidup kita. Mari kita doa firman Tuhan. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Ya, Roh Kudus materaikan, Roh Kudus yang dicurahkan atas kami semua per 2000 tahun yang lalu, dan hari ini Roh Kudus urapi anak-anak-Mu dimanapun berada, maupun di ruang dimanapun berada saat ini sedang bersama-sama beribadah online. Ya, Roh Kudus jamah semuanya di dalam nama Yesus. Curahkan kuasa-Mu, maupun anak-anak-Mu Tuhan, dari yang muda yang tua mendapat mimpi, bernubuat, maupun juga
sungguh-sungguh berani memberitakan Injil, menjadi saksi apa yang Yesus telah kerjakan. Terima kasih ya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang dicurahkan, ada damai sejahtera dalam hidup kami, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut. Saat-saat ini, inilah waktunya. Jangan berpaling ke belakang, tapi melihatlah ke depan, karena Roh Kudus yang menuntun engkau, memimpin engkau dalam seluruh kebenarannya. Dia sendiri akan mengingatkan engkau akan janji-janji Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Terima kasih Bapa, menyatakan firman Tuhan dalam hidup kami pribadi, sehingga kehidupan kami selalu dibaharui, dan juga Roh Kudus yang memimpin, menuntun kami, sehingga kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Roh Kudus jamah kami semua. Bagi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, layakkan kami semua Bapa untuk menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, siapkan hati, siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus, dan masing-masing menguji diri sendiri, apa kita sungguh percaya pengorbanan Yesus sempurna dan tuntas dalam hidup kita, sehingga kita ketika menerima tubuh dan darahnya, kita sungguh-sungguh alami sebuah pembaharuan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua? Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, angkat cawan ini tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah cawan, yaitu darah Yesus yang dicurahkan untuk penebusan dosa kita? Apabila saudara percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama.
Inilah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur pada Tuhan atas karya yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Biar kehidupan kami tidak sama lagi. Yang lama sudah berlalu. Yang sia-sia kami tanggalkan. Kami mau hidup dalam kebenaran, hidup baru, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami berikan hati kami, berikan segenap hidup kami, semuanya kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan serahkan hidup kami kepada Engkau, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami percaya umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan oleh bilu-bilu Yesus telah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Yang susah hati Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, dan juga damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah kami, kota kami, pulau, desa, di mana kami berada. Berkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan, terima berkat ucapan imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, bagi yang tinggal di kota Surabaya atau sekitarnya, saya mengundang saudara untuk beribadah onsite hari Minggu jam 10 pagi di Golden City Mall, Jalan Wahab Siamin nomor 2-8 dekat Jalan Maijen Sungkono. Dan juga bagi saudara yang mempunyai anak-anak umur 3 tahun sampai 12 tahun, kami ada pelayanan Zoom, via Zoom, pelayanan anak setiap hari Sabtu jam 4 sore. Untuk itu dari lokasi manapun dapat bergabung dan bisa menghubungi nomor WA yang tertera di screen ini. Ya, untuk itu supaya koordinator kami dapat menghubungi untuk anak-anaknya dapat link Zoom-nya. Tuhan Yesus memberkati.